Selamat malam, saya Iqbal Ari Baskara dari Ore Studios dan Komiko.com. Saya malam ini pengen bercerita tentang pengalaman pribadi saya tentang yang berhubungan dengan komik. Jadi hubungan saya dengan komik itu mulai dari kecil sebetulnya. Jadi waktu saya kecil, ayah saya pulang kantor gitu ya, beliau suka membawakan saya komik-komik, termasuk di dalamnya komik-komik wayang. Lalu komik-komik dari Eropa seperti Steven Sterk, terus Johan dan Pierre Lloyd. Dan kalau dari komik wayangnya sendiri yang paling saya ingat itu karyanya Pak Yan Mintaraga sama R.A. Kosasih. Efek sampingnya karena dari kecil saya udah dikenalin dengan komik, saya dan adik saya jadi suka menggambar gitu ya. Saya dan adik saya menggambar di mana aja, di dinding, di lukisan, di mana-mana. Saya yang sebelah sana mungkin memang nggak seperti sekarang ya, masih kecil. Nah, ibu saya punya pemecahan sendiri gitu. Jadi ibu saya membelikan kertas satu rim biasanya. Setiap pulang kantor dibawakan kertas satu rim. Kalau sudah habis nanti ditambah lagi. Dan itu efeknya adik saya akhirnya jadi seniman komik beneran akhirnya. Jadi sampai besar dia bikin komik. Ini salah satu karyanya dia. Tapi pada saat kami tumbuh dewasa itu belum ada outlet yang membuat yang bisa menyalurkan keahlian komik di lokal gitu. Dan karena itu saya kepikiran untuk membuat Komiko.com, sebuah situs komunitas di mana para komikus bisa upload karyanya lalu ditampilkan secara sebagaimana komik itu harus ditampilkan, yaitu sekuensial gitu ya. Jadi baca dari sampul ke halaman. Tahun 2008, saya dan teman saya membuat Ore Studios, sebuah studio di bidang ilustrasi dan desain grafis. Dan pada kesempatan itulah saya mulai bisa mengembangkan Komiko.com tadi. Jadi pada saat itu saya mulai merancang nih, kira-kira yang ada di komik itu apa aja sih sebetulnya? Apa yang membuat komik itu menjadi komik gitu? Kami mulai mengelompokkan data-datanya, jadi misalnya ada halaman cover, lalu ada judulnya, lalu ada pengarangnya, dan tentunya ada halaman-halaman yang bercerita yang membawakan cerita-cerita tersebut. Selain itu juga kami merencanakan situs komik ini harus membuat orang-orang yang suka komik bisa saling berhubungan. Paling minimal kita bikinkan comment section sama rating. Jadi orang bisa rating, bisa komen di situ. Gitu. Dan ini lumayan, walaupun masih dasar sekali ya komunikasinya. Nah, ini tampilan awal Komiko.com tahun 2008. Seperti kita bisa lihat di sebelah sana itu yang adalah halaman chapternya atau halaman sinopsis. Ada sampul, ada sinopsisnya, lalu ada komentar-komentar dan ada orang bisa baca. Lalu dia akan lari yang ke sebelah kiri, itu halaman untuk dibacanya itu. Tahun 2009 Komiko berganti muka, plus kita tambahkan beberapa fitur baru seperti Admin's Choice, nanti akan saya bahas juga di belakang. Lalu kami tambahkan juga orang yang suka menulis cerita bisa upload, jadi ada segmen story di situ, selain segmen komik tadi. Nah, kenapa kami tambahkan segmen untuk supaya orang pengarang ini bisa mengupload story-nya? Karena kami pernah bikin suatu survei kecil-kecilan lah. Pertanyaannya simpel, menurut kamu kenapa orang kurang antusias beli komik Indonesia? Dan sebagian besar menjawab, sekitar 25% menjawab, karena ceritanya kurang bagus gitu. Dan karena itu kami membuatkan yang story tadi. Untuk menambah komunikasinya lagi, menambah intens komunikasinya, kami bikinkan segmen forum. Jadi di forum ini orang bisa posting segala macam, seperti forum biasa lah, seperti Kaskus gitu. Nah, dengan adanya forum ini, member-member bisa berinteraksi lebih jauh lagi dibanding hanya mengkomen atau merating. Dan hasilnya adalah beberapa karya kolaborasi, seperti yang di sebelah sana, Pure itu adalah kolaborasi, salah satu komikusnya ada di sini, kolaborasi antara inker dengan penciler dan storyteller. Dan sebelah kiri ini, yang Love Note, itu agak lucu sebetulnya karena komik itu menceritakan salah satu member lain di Komiko gitu. Tahun 2010 kami menjadi pemenang salah satu Special Award, yaitu di kategori Best User Generated Content. Juga kami membuat pada tahun itu versi mobile-nya Komiko.com yang bisa diakses di m.komiko.com. Tahun 2011 kita menambahkan fitur chat dan shoutbox. Jadi kita mulai tambah intenskan lagi komunikasi antar member. Selain dia bisa posting di forum, member-member juga bisa chatting secara real time di komiko.com.
Nah, selain itu, kami juga membeli beberapa karya member yang menurut kami bagus. Jadi itu ada, sekarang kita udah punya 3 judul, kita sebutnya komik eksklusif karena cuma bisa dibaca di komiku.com. Itu ada Carakan, ada Pure, dan ada Reincarnated. Itu akan terbit setiap bulan per 10 halaman. Nah ini Admin's Choice yang tadi saya bilang. Admin's Choice itu adalah komik-komik yang menurut kami adalah yang terbaik di Komiku. Dipilih oleh beberapa, kami sebutnya deputi gitu ya. Seperti kalau di Kaskus itu seperti momot lah. Jadi mereka memilihkan beberapa nominasi, lalu saya akan baca yang mana nominasi yang bagus akan saya jadikan Admin's Choice. Selain di websitenya sendiri, komiku.com, kita juga punya Facebook page di facebook.com/komiku dan twitter.com/komiku. Nah ini keuntungan, salah satu benefit dari Komikus untuk mengupload ke Komiku adalah begitu dia upload, langsung di-spread ke Facebook dan Twitter page kami. Ini adalah 2 contoh komik dari Komikus di Komiku yang sudah diterbitkan. Jadi rupanya beberapa penerbitan juga sering mengunjungi Komiku, terus melihat 2 karya ini dan tertarik, dan akhirnya mereka menerbitkan 2 karya ini gitu. Sepertinya masih ada 1 slide ya? Masih ada 1 slide lagi? Oh nggak ada? Oh nggak ada. Ya udah tutup mas.